Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ali Supriyadi. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perhitungan HPP dari usaha saya. Saya sendiri sedang usaha untuk merintis dalam dunia kuliner. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video ini. Semoga video ini bisa membantu informasi-informasi untuk kalian ya. Untuk yang pertama, kita bisa melihat ini contoh produk yang saya buat, namanya udang saus asam manis. Dan untuk bahan-bahannya dan cara pembuatannya kita bisa melihat video seperti berikut ini. Sebelum kita menghitung HPP-nya dan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, kita bisa melihat total biaya awal saya yang pertama itu sebesar segini ya. Nah, langsung saja kita hitung biaya bahan baku per unitnya. Yang pertama itu ada udang. Udang itu sekilo harganya itu 50.000. Kita hanya memakai seperempat untuk satu porsinya, dan 50.000 dikali seperempat sama dengan 12.500. Yang keduanya ada nasi. Nasi harga 1 kilonya itu sekitar 10 ribuan. Kita juga membutuhkannya hanya seperempat atau 250 gram. Jadi 10.000 dikali seperempat sama dengan 2.500 rupiah. Yang ketiganya ada minyak. Untuk satu kali masak kita hanya memerlukan 1 liter atau 1 kilo minyak. Nah, harganya itu 7.000 dikali 1 sama dengan 7.000 rupiah. Yang keduanya ada wortel. Untuk 1 kali masak kita hanya memerlukan 1 batang wortel saja. Harga satunya itu 500 rupiah dikali 1, harganya 500 rupiah. Yang selanjutnya ada kacang panjang. Kacang panjang dalam 1 kali masak kita hanya memerlukan 1 batang kacang panjangnya sekitar 500 rupiah. Dikali 1 sama dengan 500 rupiah. Ya, terakhirnya ada jagung manis. Ini yang 1 kali itu untuk 1 kali pemasakan. Nah, jagung manis itu 1 kali masak membutuhkan 1 batang. Harganya itu 1.000. 1.000 dikali 1 sama dengan 1.000 rupiah. Nah, ini ada total biaya bahan baku per unitnya sekitar 24.000 rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung biaya tenaga kerja langsung. Di sini saya mempunyai pegawai hanya 1 orang. Untuk gajinya itu sekitar 500.000 per 30 hari, jadi 500.000 dibagi 30 hari sama dengan 16.666. Nah,
Untuk sekali masak dia bisa 10-15 porsi. Jadi 16.666 dibagi 10 sama dengan untuk satu porsinya itu dia mendapatkan 1.666 rupiah. Selanjutnya kita menghitung biaya overhead pabrik. Yang pertama itu ada kertas nasi. Satu lembar kertas nasi itu harganya 300. Kita bisa memakainya untuk 2 kali, yaitu bisa dibagi 2. Jadi 300 dibagi setengah sama dengan 150 rupiah. Untuk box nasi harga satunya itu 1.000 rupiah. Dan untuk satu porsi kita hanya memerlukan satu box nasi. Jadi 1.000 dikali 1 sama dengan 1.000 rupiah. Yang keduanya ada sendok plastik. Harga satu sendok plastik itu harganya 200 rupiah. Dan untuk satu porsi kita hanya memerlukan satu sendok plastik sekitar 200 rupiah. Yang selanjutnya ada kantong plastik. Untuk satu kali pemakaian kita hanya memerlukan satu kantong plastik saja yang harganya itu 200 rupiah. Jadi 200 dikali 1 sama dengan 200 rupiah. Nah, untuk yang terakhirnya kita ada gas LPG. Gas LPG yang kecil 3 kilo itu untuk isi ulang harganya 20.000. Itu cukup untuk seminggu. Jadi 20 dibagi 7 hari sama dengan 2.857 rupiah. Nah, untuk sekali pakai atau setiap 10 porsi kita bisa membaginya jadi 2.857 dibagi 10 untuk 10 porsi sama dengan setiap porsinya itu 285 rupiah saja. Nah, untuk total keseluruhan biaya overhead pabrik kita hanya memerlukan 1.835 rupiah saja. Nah, selanjutnya kita akan menghitung harga pokok pesanan, yaitu HPP sama dengan BBB biaya bahan baku ditambah BTKL biaya tenaga kerja langsung dan BOP biaya overhead pabrik. Nah, HPP sama dengan BBB-nya itu 24.000 ditambah BTKL 1.666 dan ditambah BOP 1.835. Hasilnya 27.501 rupiah. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu untuk satu porsi makanan yang saya buat itu harganya sekitar 35.000 rupiah saja. Nah, bagaimana saya menghitung keuntungannya? Yang pertama, 35.000 dikurangi 27.501 rupiah. Hasilnya itu sekitar 7.499 rupiah. Untuk satu porsi makanan, saya bisa meraup keuntungan sekitar 7.499 rupiah. Nah, untuk 10 porsi kita bisa mengkalikan 10. Jadi 10 porsi dikali 749 rupiah. Hasilnya 74.990 rupiah. Untuk 10 porsi saya bisa menghasilkan laba sekitar 74.990 rupiah. Untuk jurnal kita bisa melihat seperti berikut. Yang pertama itu ada kas di debit dan modal usaha di kredit. Nah, yang kas di debit itu sebesar 1.202 rupiah. Dan yang kedua selanjutnya ada modal usaha di kredit. Di kredit sebesar 1.202.000 rupiah. Yang kedua ada BBB atau biaya bahan baku di debit dan kas di kredit sebesar 240.000 rupiah. Yang ketiga ada biaya tenaga kerja langsung di debit dan kas di kredit yang masing-masing sekitar 166.660 rupiah. Selanjutnya kita ada BOP di debit dan kas di kredit. Biaya overhead pabrik di debit sebesar 18.350 rupiah dan kas di kredit sebesar 18.350 rupiah. Untuk yang terakhir kita ada kas di debit dan pendapatan di kredit sebesar 300.000 rupiah.
Sekian penjelasan dari saya seputar produk yang saya buat dan harga pokok pesanan yang saya dapatkan juga. Sebelumnya saya berterima kasih untuk semua pihak yang telah membantu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberitahu untuk satu porsi makanan yang saya buat itu harganya sekitar Rp35.000 saja. Nah, bagaimana saya menghitung keuntungannya? Yang pertama, 35.000 dikurangi Rp27.501. Hasilnya itu sekitar Rp7.499. Untuk satu porsi makanan, saya bisa untuk satu porsi makanan saya bisa meraup keuntungan sekitar Rp7.499. Nah, untuk 10 porsi kita bisa mengkalikan 10. Jadi 10 porsi dikali Rp749. Hasilnya Rp74.990. Untuk 10 porsi saya bisa menghasilkan laba sekitar Rp74.990. Nah, untuk jurnal kita bisa melihat seperti berikut. Yang pertama itu ada kas di debit dan modal usaha di kredit. Nah, yang kas di debit itu sebesar Rp1.202.000. Dan yang kedua, selanjutnya ada modal usaha di kredit sebesar Rp1.202.000. Yang kedua ada BBB atau biaya bahan baku di debit dan kas di kredit sebesar Rp240.000. Yang ketiga ada biaya tenaga kerja langsung di debit dan kas di kredit yang masing-masing sekitar Rp166.660. Yang ketiganya kita ada BOP, biaya overhead pabrik, yaitu harganya yang ketiga kita ada BOP di kredit selanjutnya kita ada BOP di debit dan kas di kredit. Biaya overhead pabrik di debit sebesar Rp18.350 dan kas di kredit sebesar Rp18.350. Untuk yang terakhir kita ada kas di debit dan pendapatan di kredit sebesar Rp300.000. Nah, sekian dari saya untuk perhitungan HPP dan metode. Nah, sekian penjelasan dari saya
seputar produk yang saya buat dan harga pokok pesanan yang saya dapatkan juga. Sebelumnya saya berterima kasih untuk semua pihak yang telah membantu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberitahu untuk satu porsi makanan yang saya buat itu harganya sekitar Rp35.000 saja. Nah, bagaimana saya menghitung keuntungannya? Yang pertama, 35.000 dikurangi Rp27.501. Hasilnya itu sekitar Rp7.499. Untuk satu porsi makanan saya bisa untuk satu porsi makanan saya bisa meraup keuntungan sekitar Rp7.499. Nah, untuk 10 porsi kita bisa mengkalikan 10. Jadi 10 porsi dikali Rp749.9. Hasilnya Rp74.990. Untuk 10 porsi saya bisa menghasilkan laba sekitar Rp74.990. Nah, untuk jurnal kita bisa melihat seperti berikut. Yang pertama itu ada kas di debit dan modal usaha di kredit. Nah, yang kas di debit itu sebesar Rp1.202.000. Dan yang kedua, selanjutnya ada modal usaha di kredit sebesar Rp1.202.000. Yang kedua ada BBB atau biaya bahan baku di debit dan kas di kredit sebesar Rp240.000. Yang ketiga ada biaya tenaga kerja langsung di debit dan kas di kredit yang masing-masing sekitar Rp166.660. Yang ketiganya kita ada BOP, biaya overhead pabrik, yaitu harganya yang ketiga kita ada BOP di kredit selanjutnya kita ada BOP di debit dan kas di kredit. Biaya overhead pabrik di debit sebesar Rp18.350 dan kas di kredit sebesar Rp18.350. Untuk yang terakhir kita ada kas di debit dan pendapatan di kredit sebesar Rp300.000. Nah, sekian dari saya untuk perhitungan HPP dan metode. Nah, sekian penjelasan dari saya seputar produk yang saya buat dan harga pokok pesanan yang saya dapatkan juga. Sebelumnya saya berterima kasih untuk semua pihak yang telah membantu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberitahu untuk satu porsi makanan yang saya buat itu harganya sekitar Rp35.000 saja. Nah, bagaimana saya menghitung keuntungannya? Yang pertama, 35.000 dikurangi Rp27.501. Hasilnya itu sekitar Rp7.499. Untuk satu porsi makanan saya bisa untuk satu porsi makanan saya bisa meraup keuntungan sekitar Rp7.499. Nah, untuk 10 porsi kita bisa mengkalikan 10. Jadi 10 porsi dikali Rp749.9. Hasilnya Rp74.990. Untuk 10 porsi saya bisa menghasilkan laba sekitar Rp74.990. Nah, untuk jurnal kita bisa melihat seperti berikut. Yang pertama itu ada kas di debit dan modal usaha di kredit. Nah, yang kas di debit itu sebesar
Rp1.202.000. Dan yang kedua, selanjutnya ada modal usaha di kredit sebesar Rp1.202.000. Yang kedua ada BBB atau biaya bahan baku di debit dan kas di kredit sebesar Rp240.000. Yang ketiga ada biaya tenaga kerja langsung di debit dan kas di kredit yang masing-masing sekitar Rp166.660. Yang ketiganya kita ada BOP, biaya overhead pabrik, yaitu harganya yang ketiga kita ada BOP di kredit selanjutnya kita ada BOP di debit dan kas di kredit. Biaya overhead pabrik di debit sebesar Rp18.350 dan kas di kredit sebesar Rp18.350. Untuk yang terakhir kita ada kas di debit dan pendapatan di kredit sebesar Rp300.000. Nah, sekian dari saya untuk perhitungan HPP dan metode. Nah, sekian penjelasan dari saya seputar produk yang saya buat dan harga pokok pesanan yang saya dapatkan juga. Sebelumnya saya berterima kasih untuk semua pihak yang telah membantu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.